Oke, nama aku Fani Atika, panggilannya Fani bisa, Fania bisa, bebas sih di antara itu. Kegiatan sehari-hari skripsian, terus juga apa ya, penyiar di radio di Banda Aceh, terus juga ada sedikit endorsean lah gitu, sama ya itu lah paling. Singkat aja tentang hidup Fani itu, dari seorang kakak yang terstylish sampai jadi dunia entertainer sekarang. Oh, dunia entertain, oke. Oh, itu kejadiannya 2016. Jadi waktu itu di SMA ada kayak polling gitu. Jadi setiap kami yang udah jadi senior tuh di polling sama adik-adik lettingnya, nanti dipilih siapa menurut mereka tuh yang paling stylish lah menurut mereka gitu. Jadi kategorinya tuh juga banyak, nggak cuma stylish doang, ada yang terunik, terheboh ya, terus terhits, dan masih banyak lah gitu. Itu kelas 3 pemilihannya? Kelas 3 SMA. Di Pas sudah SMA Lab School Unsia. Lab School, bangga. Bangga. Di situ boarding school ya? Oh enggak, pergi pagi pulang sore, tapi full day sih. Terstylish itu maksudnya memang dari kelas, berarti hitungannya dari kelas 2 SMA kan? Iya, kan? iya. Dari kelas 2 SMA tuh memang udah nampak bibit-bibit nge-style gitu? Enggak sih sebenarnya, waktu kelas 1 tuh Fani gendut, hitam, jerawatan juga. Jadi tuh mungkin ya termasuk ke kategori itu karena udah berubah kan. Jadi kemarin tuh sempat diet, terus juga Kelas berapa tuh dia? kelas 2 akhir. Kelas 2 akhir. Tapi pollingnya itu di kelas 3 awal. Di polling-pollingan untuk milih kakak terstylish itu. Jadi karena udah mulai kurusan kan, udah mulai bagus tuh pakai bajunya. Jadi udah orang nih udah mulai bisa memilih lah gitu ceritanya, udah mulai glow up lah istilahnya gitu. Berarti awal kepikiran untuk glow up nih biasanya kok cewek itu cenderung ke arah pejantan ya? Iya benar. Bisa ceritain nggak? Iya, enggak, sebenarnya sih punya sahabat cowok memang. Tapi dia sendiri yang bilang, "Van, aduh udah gendut kali, udah diet gitu." Tapi karena mungkin cowok ya yang ngomong, jadi kayak aduh sakit kan hati. Jadi mulailah diet tuh gitu. Jadi dietnya tuh sebulan, terus 3 bulan nggak salah. Berarti dia lebih ke best friend-nya, bukan ke asmara ya? Enggak. Kalau yang asmara ya dia enggak masalahin sih, malah kawan yang di sekolah yang suka ngebully gitu. Terus yang di sekolah tuh terstylishnya gimana tuh? Ini kan cikal bakal mau ke dunia entertain kan? Ini kan di situ cikal bakal ya? Awalnya dari dia ngomong. Iya. Berarti kan kalau orang kan biasanya kalau dia diet, kadang kalau ada sebagian dia tuh memang atlet. Iya. Atau dia tuh memang pengen jadi public figure. Ada nggak kepikiran gitu? Dari awal itu sebenarnya waktu kepikiran untuk mulai endorse itu kan, makanya mulai naik. SMA dulu nih. Oh SMA, oke, SMA. Ingat dulu ya, udah lumayan lama soalnya. Waktu itu gimana ya? Ntar mikir ya. Iya, waktu SMA belum sih. Waktu SMA tuh masih kakak terstylish itu aja. Tapi semenjak mulai kakak terstylish itu, barulah dilihat sama orang-orang yang ada di Instagram, di sosial media gitu. Mau dadah nggak untuk anak lab school? Ayo anak lab school yang sekolahnya dari rumah. Semoga kalian semangat ya, kuat. Oke. Waktu di sekolah jadi film pendek ya? Iya. Gimana tuh? Itu ceritanya awalnya nggak expect sih. Memang bener-bener nggak tahu kalau punya bakat juga di bidang film pendek gitu kan. Karena dulu awalnya sebenarnya si Pia ini si promotornya. Dia sebenarnya. Jadi guru datang ke kelas tanya, siapa nih yang bisa untuk ikut lomba gitu kan. Cuma kan Fani tuh mager di sekolah, males belajar gitu kan. Jadi kayak terakhir bilang sama Pia, aduh mau ikut gitu, mau ikutan lah jadi partner gitu kan, karena bertiga kami, satu lagi ada namanya Zaki ya Pia namanya, iya Jack lah panggilannya gitu. Jadi
mulai dari situ. Terus iseng aja sebenarnya sama Pia, memang sama sekali kami nggak mikir bakal menang, karena yang penting sekolah kami juga mewakili gitu kan, karena satu sekolah di Banda Aceh SMA-nya itu kan pada ikutan gitu, dan rupanya kami juara lah, juara 1 gitu. Fun ya? Boleh. Jadi sebenarnya keren juga sih nama Fanny itu, karena Lucu. di Mobile Legends juga nama Oh iya, dan lucu juga ya. Oke, Takut. tadi sampai di perfilman ya? Iya. Awalnya itu lomba film apa? Film pendek FLS 2N, dan itu judulnya Di Balik Tabir Seni. Petikan Seni, itu yang kota, tingkat kota. Kan alhamdulillah juara 1 tuh. Lanjut kan ke provinsi, di provinsi judulnya Di Balik Tabir Seni. Itu artisnya tuh teman-teman di sekolah juga lah gitu. Oh, talentnya di sekolah juga? Iya, kami juga lah gitu. Dan itu juara 2 ya, juara 2. Kami nggak bisa ke provinsi, tapi ya udah, itu memang bener-bener kayak pengalaman yang nggak terbayangkan. Dan waktu SMA cuman itu aja tuh pengalaman yang bisa dibanggain kan. Sampai sekarang sih kalau ditanya-tanya, maksudnya masih bisa juga bantu-bantu kawan-kawan yang mau buat-buat gitu kan, bisa lah sedikit-sedikit gitu. Berarti peran Fanny di film itu apa? Saudara Raka? Kameramen. Saudara siapa? Ulia waktu itu namanya. Rahmatul Ulia. Dia yang bukan ya? Oh ya, enggak. Jadi kami tuh bertiga semua kecuali penulis skrip, baru si Ulia itu. Nah kan lupa. Enggak dianggap kawannya. Terus gimana pas dapat juara itu? Itu waktu juara 1, jadi Fanny lagi di kelas, Pia lagi di kantor guru. Terus Fanny langsung ke tempat Pia kan, Pia kita juara 1. Terus Pia nggak percaya gitu kan, dia nggak percaya. Masa dia kayak gitu, dia kayak cuman bereng aja, sinisin gitu. Iya lo kita juara. Terus baru di situ dia baru kayak happy gitu lah, kayak orang pada umumnya yang nggak nyangka bisa menang ya gitulah. Iya sih, keren. Kalau kami pun agak susah tuh kalau memang film pendek kan. Iya. Dia kan lebih tertata ya. Dia ketimbang. Iya, kami iya. Dengan segala drama, sempat aplikasinya nggak bisa, ingat ya, aplikasinya tiba-tiba ngehang, film kami tiba-tiba nggak ada suaranya waktu dikirim ke juri yang waktu di tingkat provinsi. Serius? Iya. Tapi bisa juara gitu ya? Iya, makanya nggak expect juga, tapi juga ada dibantu ya sama kawan itu ya. Oh ya, itu emang nggak ada yang bantu sih, emang kami aja bertiga gitu. Kreatif ya? Ekonomi kreatif 2018. Nah, itu juara atribut sih istilahnya. Jadi itu dinilai dari hasil apa yang udah kita buat untuk, kan nanti ada penjurian tuh, memang kelas ekonomi kreatif. Jadi di kelas ekonomi kreatif tuh kita kayak buat suatu hal gitu yang kayak daur ulang atau apapun hal yang bisa dijual lagi gitu. Dan kebetulan Fanny dapat di bagian itu gitu. Fanny buat apa emang? Kemarin tuh kayak buat program gitu sih, tapi udah lupa programnya apa. Jual risol. Programnya kalau nggak salah apa ya? Kayak kan karena Fanny dulu waktu di Agaminong itu kan belum ada presenter, belum ada apa-apa kan. Jadi Fanny buat kayak foto booth tentang Banda Aceh gitu. Jadi kayak Fanny foto-fotoin tapi kita tempel jadi foto booth, terus ada seminar gitu kemarin tuh Fanny buatnya. Itu dari kuliah? Iya, itu kuliah semester 3 kalau nggak salah. Semester 3 atau semester 4 gitu. Bangga nggak sila ikut Bandung? Bangga, dan jujur aja dari situ sih semua peluang itu muncul dari situ. Habis itu diundang jadi juri, walaupun juri fashion show anak TK, tapi kan ya bisa apa sih istilahnya? Mengeksplor diri gitu lah. Berarti setelah dari itu langsung aku nih pengen jadi penyiar, aku lamar ke TVRI atau orang TVRI datangi? Jadi awalnya waktu itu memang TVRI itu kan baru kemarin, jadi duluan jadi penyiar sih sebenarnya, penyiar radio. Penyiar radio sampai sekarang masih di OS Radio ya itu. Halo Zers. Ozers. Di situ penyiar lebih ke lagu. Di situ memang lagu sih, lagu. Tapi kalau Fanny pegangnya program lagu Indonesia sama lagu yang
di siang ini namanya lunch break, jadi dia diputarinnya tuh lagu-lagu yang hits di tahun 2019 dan 2020 gitu. Nggak lagu baru sih, tapi di tahun 2019 dan 2020 aja gitu. Bibi luas dong wawasan tentang musik. Yes. Jadi sebelum lihat itu apa riset dulu buat Iya, iya. Memang kebetulan tahu informasi. Enggak boleh. Kalau misalnya untuk siaran itu kita harus cari data yang akurat, harus berapa kali cross check juga. Terus dibuat lagi dibuat skrip lah istilahnya, dibuat skrip, terus baru kita bicarain gitu, tapi dieksplor juga sih. Maksudnya jangan terpaku sama itu gitu. Terus kan dari penyiar nih, kok bisa jadi presenter TVRI? Oh. Iya, padahal belum setahun ya. Jadi udah setahun sih. Terus udah setahun dulu jadi penyiar baru ke TVRI. TVRI baru bulan berapa ya, Pia? Bulan 1 kalau nggak salah. Bulan 12 ya. 12 tahun 2020. Iya, 2020. Itu awalnya sih ditawarin kan, memang mau nggak gitu. Boleh kan, habis itu datang ke TVRI, habis itu udah urus-urus gitu, besoknya langsung tapping untuk dapur kita itu. Boleh bilang nggak? Boleh bilang nggak? Untuk dapur kitanya, untuk acara masak-masak gitu. Acara masak-masak? Jadi waktu itu diminta tolong untuk jadi acara masak-masak itu kan. Fani masak? Fani bantu motong-motong. Karena yang masak kan memang ada chefnya. Jadi kan diundang chefnya datang, Fani itu MC-nya gitu lah, presenternya lah istilahnya gitu. Enak. Jadi selama jadi presenter tuh, pengalaman Fania atau pengalaman Enggak mau nanya dulu Bang. Apa? Yang misalkan salah putar lagu. Oh iya. Salah azan maghrib. Iya. Ada nggak? Kira-kira ada nggak? sering. Nggak sering sih. Pengalaman ya? Jadi Pengalaman pribadi. Pernah pagi-pagi azan salah salah apa nih misalnya? Salah pencet. sesuatu ya, misalkan salah apa gitu. Oh iya. Harusnya putar apa, malah putar apa gitu. Ya biasanya kan orang taunya tuh kalau kami di radio tuh pasti tertata sempurna gitu kan. Tapi yang namanya kita manusia kan pasti, karena itu kalau misalnya kayak mau azan tuh jadi dia ada yang pertama tuh ada jingle dulu, jingle slow, berarti tandanya tuh udah masuk ke waktu maghrib. Jingle slow terus masuk ke instrumen, jadi instrumen barulah azan gitu kan. Sisi enak presenter dan nggak enak. Yang pertama kita harus spontan. Itu kan hal yang nggak semua orang bisa, dan Fani juga masih belajar sih untuk hal yang spontan kayak gitu. Misalnya karena yang udah Fani alamin itu nggak ada skrip, jadi kita tuh semuanya spontanitas kita aja. Tiba-tiba gitu, apa sih bahasanya? Improve. Kita harus bisa improve gitu kan. Kalau yang kemarin karena kebetulan Fani di acara itu masak-masak itu, jadi Fani kan kurang mendalami nih sebenarnya, karena Fani kan basicnya di musik, basicnya tuh di gitu-gitu kan. Jadi kayak agak sedikit awkward sih di situ karena masih baru dan pertama kali juga. Walaupun sekali syuting 2 episode kan, tapi kan di hari yang sama tuh, jadi masih agak sedikit ngeblank gitu. Tapi dibantu sih sama ada partner MC-nya gitu, kakak tuh yang bantu gitu. Dibantuin. Terus kenapa kuliah di arsitek? Oh ya, itu ceritanya memang membosankan pasti karena ikut SBM. Jadi ini pelampiasan diri ke hiburan karena stres di kuliah. Iya. Pelampiasan diri. Memang dari awal semua orang bilang kalau misalnya kuliah di arsitek jangan ikut-ikutan yang lain karena pasti bakal nggak selesai kuliahnya, dan terbukti emang nggak selesai kuliahnya. Sampai sekarang ini 4,5 tahun ya kayaknya, belum terlalu lama sih. Kalau kata anak di radio kan nih, kalau belum 7 tahun belum, nggak usah tamat dulu katanya gitu. Tapi kan nggak mungkin kan selama itu. Insya Allah semester nih, doain ya. Oh ya, jelas. Pernah nggak? Abangnya liatin aku. Iya. Itu kok kayak pernah jadi cara bersaing kok. Ya. Misalkan, boleh nggak? Kayak pernah cara apa? Misalkan Sofia santai. kalau kau nih misalkan Iya. banyak selebgram ban, kawan Iya. kau tuh juga Selebgram semua, iya. Gimana cara kau biar beda sama selebgram lain gitu? Biar kalau misalkan ada yang, aku kan sering endorse kau. Iya. Laku kan? Aku. Laku ya guys. Jangan lupa kontak Tapi DM. Apakah dari editannya ataupun kemasannya ataupun apa yang buat kau beda gitu? Yang pertama tetap jadi diri sendiri, karena kalau kita jadi orang lain nanti susah kan. Terus yang kedua aku editnya, aku pro di edit sih kayaknya. Kalau aku lihat di orang-orang lain, terus aku pintar milih filter apa yang cocok untuk di produk itu. Habis itu. Terus apa lagi ya?
cara penyajiannya tuh aku pintar, misalnya kayak makanan, aku pintar. Bahasanya kasar kali. Percaya diri ya. Iya, kita harus percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, orang menjatuhkan kita nanti. Terus. Betul. Ya. Percaya kan bang? Bener kan bang? Iya. Percaya bang baristanya. Iya gitu. Terus suaraku juga boleh lah. Boleh. Gitu. Berarti menang dari suara. Iya, ya, gitulah. Karena nggak tahu ya, banyak orang yang DM suara Kak Fani bagus. Aku mau nanya, bayaran cost endorse berapa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak. Itu pribadi. Nanti banyak yang bersaing gitu. Nanti kan kalau udah dibuka kartu, jadi orang kan tahu gitu kan. Kecuali sama kayak gaji di situ berapa? Ya udah, sama kan? Terus ini kan Aceh nih Pak. Iya. Berat nggak jadi selebgram di Aceh? Soalnya kan orang Aceh tuh kayak misalkan dia selebgram ataupun orang Aceh tuh dia orang yang beda dikit aja. Iya. Langsung diliatin tuh Pak. Iya. Jujur nggak? Kalau bisa pakai bajunya nggak beda tuh. Iya. Baju kalau kita kan pakai baju dikitnya langsung dilihat tuh. Iya. Berat nggak di Aceh? Kalau misalnya Berat. di luar nih, selebgram luar, dia mau pakai kacamata biru. Iya, iya. Mau dia pakai lipstik warna biru itu nggak peduli orang Iya, sana. ke mall lagi kan? Sedangkan di Aceh itu ada nggak cerita atau berat nggak sih jadi selebgram di Aceh? Berat sih, sering tuh misalnya kayak aku ke satu mall yang di Banda Aceh hits kali itu misalnya. Kedua. Itulah misalnya kan, nanti udah mulai masuk tuh DM, kakak tadi ke situ ya gitu, kakak tadi sama siapa gitu. Berarti kan maksudnya ada orang yang tahu aku lah setidaknya gitu kan. Nanti pernah aku jalan di pinggir jalan, ada yang DM, kakak tadi jalan di pinggir jalan di daerah Pango. Iya, aku bilang kan. Oh berarti segitunya orang tahu tentang aku. Dan kalau misalnya dibilang susah sih kalau dalam berpakaian lumayan sih Ci. Karena orang-orang di Aceh nih kalau ngelihat tuh dari ujung mata ke ujung kaki, itu sih yang aku rasain. Mantap. Ada niat nggak untuk naikin followers sebanyak apa dan apa usahanya? Enggak sih, enggak, karena kayak Fanny bilang tadi, Fanny tetap mau jadi diri sendiri, jangan sampai terjadi beli followers, jangan sampai terjadi gitu kan. Karena kalau kita beli followers sama aja nanti insight-nya juga tetap rendah gitu. Jadi ya udah paling mulai dari pengemasan video endorse atau kayak kalau misalnya ada informasi-informasi itu dikasih tahu gitu. Jadi biasanya nih misalnya nongkrong gitu kan, pasti banyak yang nanya Kak di mana gitu. Itu dikasih tahu. Jadi kan bagus juga misalnya untuk kafenya gitu, bagus lah. Pernah nggak misalkan dapat makanan yang nggak enak atau biasa aja tapi bilangnya enak banget, ataupun masker nih ataupun parfum nggak suka sebenarnya tapi ya kayak mana udah bayar udah apa gitu. Lebih dominan ke makanan dan sebenarnya karena misalnya nih ayam geprek itu kan dominan rasanya ya sama gitu kan. Jadi kalau misalnya Fanny emang bilangnya enak gitu, biasanya Fanny videonya tuh bakal lama. Fanny emang reviewnya tuh niat gitu. Tapi kalau misalnya kayak ya inilah nggak bilang nggak enak juga. Tapi ini sebenarnya jujur di sini loh, nggak pernah jujur di mana-mana. Aduh bahaya nih. Iya makanya ditip gitu nggak mungkin juga ya, tapi nggak juga maksudnya tapi semuanya tuh enak, nggak ada yang nggak layak makan gitu. Maksudnya yang nggak pernah ada 2 kali kejadian, sekali sih endorse brownies ngirim kan ke rumah. I know. Sampai ke rumah, jadi dia tanya mau pakai topping apa, bebas gitu kan, apa aja boleh, karena kan kita expect-nya dia mau ngirim produk ke kita, pasti kan dia ngirimnya tuh sebagus mungkin karena kita mau jualin, iya kan. Rupanya dia ngiriminnya polos doang dan bersemut, itu yang luar biasa mantap. Itu bersemut dan waktu di video kelihatan. Dan Fanny langsung jujur kan sama ownernya itu, bersemut nih gitu, dan dia cuma minta maaf nggak ngirimin ulang. Ya nggak apa-apa sih, nggak minta juga untuk dikirim karena juga ya udah gitu, kita cuma bantu kan. Tapi ya masa sih gitu masa sih iya kayak gitu, kita kan udah niat bantu. Dan Fanny kan kalau endorse itu nggak langsung ngomong gitu, tapi Fanny videoin dulu baru Fanny edit di aplikasi, terus Fanny VO gitu, Fanny isi suaranya. Jadi kan masa iya effort Fanny segitu tapi dia gitu loh. Sebenarnya sedih sih sedikit, cuma ya nggak apa-apa, jadi pengalaman gitu. Jadi akhirnya di-up nggak? Di-up tetap, Fanny usahain, Fanny hapusin semut-semutnya tuh Fanny buang gitu. Ya gitulah pokoknya. Tapi kan kalau satu sisi kalau kita dikirimin juga sedih kan Mas, bukan sedih sih kayak ya ampun udah mau kita bantuin, dan itu Fanny nggak minta fee juga sama dia, walaupun nggak enak ya kita review tetap. Itu yang kemarin. Iya. Kalau yang misalnya yang ada fee-nya, ada nggak yang gitu? Ada fee selama ini nggak sih, biasanya mereka yang lebih cerewet.
ada Kak tolong upload hari ini ya Kak, aduh Kak videonya, aduh Kak, aduh banyak aduh-aduhnya sih gitu. Yang paling misalnya Pernah foto ini, aduh ini bahaya kali sih sebenarnya. Jadi Fanny itu juga foto model, bukan foto model sih, istilahnya dia punya baju banyak gitu kan. Kak tolong fotoin untuk jadi model, talent baju gitu kan. Oke gitu, udah pergi tuh jauh-jauh. Udah foto nih kan, contoh kirim sampel kan ke dia, set. Aduh Kak, kayaknya kurang terang deh Kak, kayaknya aku suka yang di daerah sana dan itu lumayan jauh. Dari Lampineng ke Pasar Aceh, lumayan tuh kan jauh dan itu siang gitu sih, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga kita effort gitu kan. Pas sudah fotoin, Kak aduh Kak kayaknya kakak tangannya jangan gitu, dan itu bajunya banyak, waktu itu sekitar 30 baju, dan itu buat video, buat foto close up, buat foto jauh, kiri kanan depan belakang, fotoin semua untuk satu baju. Berarti satu baju tuh sekitar 5 pose gitulah, dengan video juga, walaupun dibayarnya worth it sih, tapi ya capeknya itu gitu, dan harus ganti baju di mobil gitu kan. Secara itu nggak seenak ya? Oh nggak seenak itu, uang yang dapetin juga nggak terlalu sih, tapi karena Fanny suka, jadi Fanny nggak terlalu fokus ke fee-nya, jadi karena senang jalaninnya aja sih sebenarnya. Mantap. Gimana nih ngatur waktu? Ya. Penyiar, endorse, ngumpul sama kawan, ngopi, bagi waktu itu sama keluarga. Kalau keluarga sih memang udah mulai komplain ya, kapan nih ada waktu kayak gitu. Tapi pasti bisa lah. Kalau cuma nongkrong gitu kan paling nggak selalu juga nongkrong kan. Pasti juga tetap prioritasin keluarga. Tapi kalau kayak siaran misalnya pagi kuliah nih online misalnya, dari pagi sampai siang sampai sore tuh waktu istirahat lah gitu kan. Atau kalau memang ada waktu free biasanya aku videoin endorse aku tuh dulu. Tapi karena dia uploadnya itu kan nggak di hari H langsung, jadi biasanya kliennya itu kliennya tuh request dia mau hari apa kita uploadnya gitu. Jadi kayak kita udah punya backup video gitu loh, jadi kita tinggal upload, jadi sambil kuliah pun aku bisa upload gitu. Kalau siaran yang harus free memang harus mikirin artikelnya, mikirin lagu opening, intro, dan closing, itu agak sedikit pusing sih, tapi so far mantap. kan sekarang bekerja di media. Iya. Media dan penyiaran. Kira-kira untuk berkembang di media di Aceh itu susah atau enggak? Susah gampang sih sebenarnya, tergantung siapa yang ngebawa gitu. Makanya kayak ada beberapa bukan beberapa sih, TV yang ada di Banda Aceh ini, media gitu, mereka banyak ngaitin kayak selebgram supaya apa, supaya mereka nonton lagi gitu kan. Kalau misalnya masih pembawa acaranya masih orang tua, ibu-ibu, atau misalnya udah umurnya udah bukan anak remaja lagi lah istilahnya, pasti penontonnya kan berkurang. Tapi kalau misalnya kayak kami gini, nggak kami sih, maksudnya yang muda-muda gitu, pasti kan kita nanti bakal update di Instastory, bakal ini kan, jadi orang kepo, penasaran kan, pasti bakal nonton, dan itu invoice-nya pasti bakal naik sih, insight-nya juga gitu. Fanny, selebgram tuh lebih menang ya? Iya, iya benar, karena sebenarnya selebgram itu kan, jangan bilang selebgram apa sih? Enggak, misalnya ini kan penggiat sosial tuh orang yang giat di bidang sosial, dan di media sosial juga dia pintar cara mempromosikan. Kan mereka pasti punya cara yang beda untuk mempromosikan suatu barang ataupun suatu program gitu. Pandangan Masih Fanny ngomong? terhadap media di Aceh gimana? Ih, takut salah ngomong kan nih kalau yang gitu. Ya apa? Santai aja. Kalau menurut Fanny sih ya, masih kurang, tapi tuh kayak sebenarnya informasinya tuh udah up to date, udah bagus gitu kan. Cuma mungkin karena kitanya yang males baca nggak sih, atau kitanya yang males peduli juga. Karena kan kalau misalnya kita tanya nonton nggak, tahu nggak berita ini, nggak. Padahal mereka tuh tahu sebenarnya, tapi mereka nggak tahu, jadi kayak masih kurang gitu sih. Berarti salah media atau salah orang yang ada? Salah orangnya kalau menurut Kalau Fanny. medianya berarti udah oke. Kalau media sih ada beberapa yang masih belum oke, tapi kan nggak mungkin disebutin. Oke. Itu. Dia masih sepi. Iya, masih sepi juga. Berarti nggak bagus. Malah kadang itu udah ada YouTube-nya gitu kan, udah TV ada YouTube-nya lagi, tetap nggak ada yang nonton. Gimana tuh? Berarti Padahal udah nggak di Acehnya TV, padahal udah nggak di TV loh, malah udah di media sosial gitu, dan mereka juga selalu buka gitu kan, tapi tetap nggak Atau mungkin nonton. orang Acehnya emang kurang tertarik sama media Aceh, lebih suka media luar. Atau mungkin pengemasannya yang kurang unik, atau pengemasannya yang kurang apa ya, kurang Kurang gitu.
kurang milenial. Iya, kurang milenial. Jadi harus gimana untuk media dan Kok tanya? orang yang ada di Aceh ini harus gimana untuk bisa berkembang gitu sebagai penyiar dan sebagai Kok nih Pian? ahli di media. Apa ya? Harus lebih ringan kalau misalnya mau apalagi kan kita sekarang jangan terlalu fokus sama yang usia yang 30 tahunan ke atas gitu. Tapi kita kan fokus juga ke milenial sekarang ini kan. Kalau misalnya pengemasannya lebih unik, lebih ringan untuk mereka serap gitu kan, pasti mereka pada ngerti dan pada senang gitu kok untuk baca informasi-informasi di media gitu. Lebih ke package-nya. Ya. Iya. Ih, Papa. dia bereng-bereng. Suka sama artis. Selena Gomez itu dari dulu sampai sekarang udah suka kali emang. Dari kecil. Dari kecil, dari SMP ini suka. Kenapa itu? Karena yang pertama dia cantik, terus walaupun dia udah agak sedikit tua tapi mukanya tuh masih baby face gitu. Terus dia bisa nyanyi, bisa acting, dia bisa include semuanya di satu orang di dia gitu. Jadi habis itu sebenarnya suka cara dia ngomong. Cara dia ngomong tuh suaranya tuh kayak ngebass seksi gitu sih. Makanya Fani jadi kayak suka, jadi tertarik. Terus style dia juga bagus. Terus apa lagi ya, lagu dia juga enak-enak, makanya Fani suka gitu. Nanti kok lagi galau tulis nama dia. Iya dulu waktu SMP kalau guru lagi ngajar, Fani suka tulis lirik lagu dia sampai 3-4 lagu. Tapi Fani nggak dengerin apa yang guru jelasin, Fani tulis lagu dalam bahasa Inggris tuh semua, saking Fani sukanya. Tahu kan? Keren lah. Punya haters nggak? Banyak sih, banyak. Salah satu komen haters paling Menyakitkan. Bahas muka sih, karena dulu kan Fani jerawatan, jadi dulu tuh suka sok artis, padahal jerawatan aja pun, nah digitu-gituin dulu. Ini ASFM, tau nggak ASFM? Dulu di ASFM tuh banyak kali emang kayak nggak pernah, kadang-kadang pertanyaannya tuh nggak pernah yang mengenakan hati itu tidak ada gitu, tapi yang menghujat, insulting semua lah gitu. Jadi pas balasnya pun kayak aduh males, tapi kayak ya udahlah ladenin juga. Tapi kalau live Instagram juga sering juga ada yang bilang nggak usah sok cantik gitu-gitu, padahal kan biasa aja ya, nggak juga ya. banyak juga berarti haters. Banyak, lumayan. Suka kayak sok gitulah, pokoknya sok cantik. Habis itu kayak kok urus dulu muka aku tuh gitu-gitu, kasar ya gitu, tapi ya begitulah. Untuk nyikapi hal tersebut? Senyum aja, nggak baca. Kadang-kadang Fani kayak skip aja gitu, karena kalau kita pikirin sakit hati gitu. Karena kayak kalau diomongin nih orang-orang yang suka menghujat gitu kan, dia nggak mikir apa kita perjuangan kita gimana untuk menggapai itu gitu, entah yang gendut ke kurus, dari jerawatan ke nggak jerawatan gitu kan. Kadang-kadang orang ngomong tuh karena mungkin dia lahir udah cantik, jadi dia merasa kayak kalau ngomongin orang ya it's okay karena aku udah beautiful gitu kan, padahal kan sebenarnya itu kan menyakiti hati orang yang dia omongin, walaupun bagi dia itu biasa aja gitu. Ini Fani udah biasa kali sih sama hal-hal gitu. Yang penting cantik dari hati, kamu cantik dari hatimu, oke? Siap.